Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul muhtaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Bahri yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga dengan lafaz hamdalah yang siang ini kita lafazkan semakin menguatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah hadirkan. Karena ketika kita mampu bersyukur, maka Allah enggak pernah ingkar janji akan menambahkan nikmat lainnya bagi kita. Maka siapa yang dia tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir, maka dia tidak akan mampu bersyukur dengan yang banyak. Karena sekecil apapun nikmat, itu hakikatnya adalah hak miliknya Allah, punyanya Allah. Dan tidaklah kita hari ini memiliki sesuatu kecuali itu adalah hak guna pakai. Termasuk usia kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan semua nikmat-nikmat lainnya hakikatnya adalah merupakan pemberian Allah yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana kita dapati bahwa kita bakal mempertanggungjawabkan? Karena di antaranya dalam hadis Nabi yang lain disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum dia ditanyakan daripada 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Daripada umurnya dihabiskan buat apa. Kalau lihat usia kita hari ini, usia kita rata-rata insya Allah mudah-mudahan sudah lewat daripada 40 tahun, betul? Ya, bahkan ada yang di sini insya Allah usianya sudah mungkin bisa jadi sebelah kepala 5, walaupun wajahnya tetap wajah usia 20-an ya kan. Ya, tapi ala kulli hal ini terbukti. Kenapa? Ya kalau masih bisa senyum itu kan berarti responnya masih bagus ya kan. Dan ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita bakal ditanya. Maka kalau tadi ada saudara kita yang baru saja kita salatkan, ya walaupun kita tidak langsung bertemu dan kita melakukan salat sunnah gaib, maka insyaallah semoga beliau Allah wafatkan dalam kebaikan husnul khatimah ya. Karena ketika beliau berolahraga, ya niatnya adalah untuk menjaga nikmat Allah. Namun kalau kemudian dalam berolahraga itu kemudian memang sudah waktunya kembali kepada Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka enggak bisa dimundurkan sesaat ataupun dimajukan juga sesaat. Maka disinilah kalau ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, kenapa Allah merahasiakan kapan kita mati? Pernah enggak kita bertanya-tanya gitu Bapak Ibu? Karena salah satu hikmahnya adalah agar kita selalu bersiap kapan kematian itu nanti akan datang. Dan kalau salah satunya kita bilang persiapan, Bapak Ibu mau berangkat keluar kota, bahkan kalau keluar negeri, pasti butuh persiapan sebelum kita berangkat. Mau berangkat umroh, mau berangkat hajian, pasti butuh persiapan. Atau kita pulang kampung waktu lebaran, Idul Fitri, pasti butuh persiapan. Apalagi kalau kita akan kembali kepada Allah. Maka salah satu persiapan kita apa? Umur kita habiskan itu di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga Nabi mengkategorikan orang yang terbaik di antara kita itu adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh.
Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, yang panjang usianya, dan banyak amal kebaikannya. Dengan kata lain, kalau hari ini kita nambah umur tapi nggak nambah amal, kira-kira rugi apa enggak Bapak Ibu? Kalau hari ini kita udah nambah umur, selalu ngaji di Masjid Al-Bahari ini tapi masih nyender terus, kira-kira bertambah maju apa enggak Bapak Ibu? Tapi ini bukan berarti yang nyender salah ya, insya Allah. Kalau yang nyender ini enggak salah, apalagi yang tiduran telentang juga enggak salah insya Allah Pak. Karena ini keberkahan di Masjid Al-Bahari. Pokoknya kalau dari Al-Bahari ini harus siap dengan segala ya keadaan ya kan. Tapi ala kulli hal selama dia beradanya di majelis kebaikan, insya Allah ikutan dicatat. Makanya kan malaikat pernah ngadu kepada Allah SWT, ya Rob, itu hamba-hambamu datang ke pengajian ya Allah. Oh begitu ya malaikat. Apa yang mereka minta? Mereka minta agar kemudian bahasanya itu dijauhkan dari neraka. Emang mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Allah. Niscaya kalau mereka pernah lihat neraka, pasti mereka lebih minta itu lagi. Dan aku berikan. Apalagi? Ya mereka minta surga ya Rob. Mereka pernah lihat surga enggak? Enggak pernah ya Allah. Pasti kalau mereka lihat surga, pasti mereka lebih minta lagi. Maka berikan kabar gembira, mereka pun diberikan. Tapi ya Allah, ada yang di pengajian itu tadi duduknya nyender di belakang tembok, di belakang tiang ya kan. Bahkan tidurnya telentang ya Allah. Itu gimana? Kebagian juga katanya. Wah kalau gitu Ustaz saya ambil posisi dulu di belakang ya kan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kalau kita enggak growing, kita enggak mengalami proses bertumbuh di dalam hidup itu, maka itu adalah kerugian, ya, adalah kerugian. Umur nambah, tapi kalau kita enggak makin lapang dada, ya, hidup kita makin sempit. Betul enggak Bapak Ibu? Maka sekarang ada tema-tema yang seperti ini ingin kami ketengahkan di kajian-kajian perkantoran. Karena bukan enggak mungkin tingkat stres yang dialami oleh Bapak Ibu di lingkungan pekerjaan ini bukan nggak mungkin berlipat-lipat dengan tambahan tekanan-tekanan masalah-masalah di rumah tangga di tengah masyarakat. Maka kita butuh bagaimana Islam itu menghadirkan solusi. Nah, jadi kaitan dengan umur Allah akan tanya. Begitupun daripada ilmu, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya dipakai buat apa? Ya, walaupun saya yakin dan percaya kalau jamaah Al-Bahri ini insya Allah rata-rata jamaah yang di atas rata-rata. Karena apa? Karena ngajinya nggak ada yang nyatat satu juga ya. Insya Allah begitu ngangguk langsung paham ya kan. Ya karena nanti setelah itu kasih USB flash disk. Tolong Ustadz nanti tolong di copy materinya ya kan. Jadi ala kuliah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ilmu itu bukan ditumpuk-tumpuk. Kadang-kadang kita banyak nih ngedownload materi-materi, copy materi, tapi sudah sampai rumah nggak dibuka. Nah, tapi kalau kita betul-betul mengamalkan, walaupun mungkin dari 1 jam penyampaian materi, ada 1 amal yang bisa kita lakukan, itu lebih berharga. Karena al-ilmu bila amalin, katsajaro bila samarin. Ya. Kalau misalkan ilmu itu tidak diamalkan, seperti pohon yang nggak menghadirkan buah Bapak Ibu. Makanya kita pengen menjadi pohon yang menghadirkan buah. Buahnya itu bisa dirasakan bukan hanya oleh anak-anak cucu kita, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Kita pengen jadi manfaat kepada seluas mungkin dan sebanyak mungkin orang. Inilah yang kita sebut dengan employee of Allah. Nah ini insya Allah materi bulan depan mudah-mudahan. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pekerja, menjadi seorang ASN, menjadi seorang karyawan yang juga kita memiliki spirit sebagai karyawannya Allah. Loh emang Ustadz, emang Allah pernah buka lowongan misalnya? Enggak, tapi bagaimana kita membawa spirit daripada kita bekerja untuk Allah itu kita hadirkan di dalam pekerjaan kita. Sehingga akhirnya lelah-lelah kita, kalau jika dilakukannya lillah, maka insya Allah buahnya jannah. Ya. Pengen gak Bapak Ibu masuk surga? Pengen aja apa pengen banget? Nah, kalau pengen masuk surga kira-kira pengennya yang duduk di depan apa yang nyender kira-kira? Pokoknya 10 kali dapat piring yang nyender ya kan? Jadi ala kulli hal ilmunya akan ditanyakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Yang ketiga hartanya akan ditanya dari mana diperoleh dan dihabiskan untuk apa. Maka kalau kita hari lagi punya harta banyak Bapak Ibu, jangan sampai enggak kita belanjakan di jalan Allah. Apalagi kita udah capek-capek mencari dari jalan yang halalan thayyiba. Karena kalau kita cuma pakai buat kesenangan nafsu kita, maka itu enggak akan bertambah apa-apa Bapak Ibu. Tapi harta yang dibelanjakan jalan Allah itu akan lestari.
Dia akan menjadi asuransi kita nanti di kehidupan akhirat. Bahkan belum sampai di akhirat, di alam barzakh itu, di antara nikmat kubur itu adalah harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu bahkan balik lagi, nemenin kita. Makanya kalau kita sudah dalam urusan agama tuh jangan pernah merasakan rugi. Berangkat ke tanah suci, aduh Ustadz, saya masih banyak cicilan, hutang belum selesai. Berarti kurang yakin sama janji Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, ikutkanlah umroh kepada haji, maka niscaya akan menghapuskan kemiskinan, kefakiran, dan juga dosa-dosa di antara kalian. Sebagaimana api daripada menghilangkan karat pada besi, perak, dan emas. Ini janji Rasulullah. Jadi harta pun juga akan diminta. Semakin kaya kita, semakin panjang hisapnya. Ya, makanya kenapa kemudian ada seorang sahabat itu, ya, Abdurrahman bin Auf, ditegur oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan, wahai Abdurrahman, karena sungguh Rasulullah bilang engkau ini termasuk yang paling belakang masuk surga. Kenapa? Karena hartanya yang diantara para sahabat itu paling banyak, ya, Abdurrahman bin Auf. Makanya begitu beliau dengar, maka beliau langsung dermakan harta-hartanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan yang keempat Bapak Ibu, wa an jismihi fima ablah. Yang akan ditanya sama Allah juga jasad kita, capek. Kita kerja tuh capek nggak Bapak Ibu? Capek. Ngaji capek nggak? Makanya yang nyender itu yang nggak capek insya Allah, ya kan? Pokoknya nyender terus kok Ustadz, ya kan? Tapi capeknya kita di dalam melakukan kebaikan nggak akan rugi Bapak Ibu. Yaitu tadi, berlelah-lelah jika lillah, insya Allah buahnya jannah. Dan dengan demikian insya Allah ketika kita sadar semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka salah satunya bagaimana sih agar kita berhasil meniti jalan kehidupan di atas muka bumi ini. Di negeri yang penuh dengan ujian, darul ibtila. Kemarin sudah kita bahas tentang Quranic inner resilience. Maka hari ini kita sambung. Selain seseorang itu punya daya tahan, adaptif terhadap perubahan, dan Islam mengajarkan hal itu adalah ternyata ada satu hal lagi yang kadang-kadang kita luput. Yaitu apa? Bagaimana kita menghadirkan lapang dada sebagai diantara kunci sukses di dalam kehidupan. Loh, dari mana Ustadz? Ustadz ini ngada-ngada aja, enggak. Kan kita lihat bahwa orang-orang sebelum kita kan ada yang berhasil dan ada yang gagal. Yang berhasil ada polanya, yang gagal juga ada polanya. Pertanyaannya, kita hidup itu pengennya berhasil apa gagal? Dan kalau berhasil, pengennya ikut pola orang berhasil atau pola orang gagal? Pola orang-orang yang berhasil. Dan siapa mereka? Di antaranya adalah para anbiya wal mursalin. Salah satunya di antara generasi para nabi dan rasul yang namanya termasuk paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa di antara ujian yang Allah berikan, masalah yang Allah hadirkan, di antaranya adalah ketika Nabi Musa sudah keluar dari Mesir, nikah dengan anaknya Nabi Yakub, kemudian menetap di Madian, maka ternyata Allah panggil balik lagi Nabi Musa untuk balik ke Mesir. Untuk apa? Berdakwah di hadapan Fir'aun dan kemudian membebaskan Bani Israel dari kerajaannya Fir'aun, dari perbudakannya Fir'aun. Maka ini bukan urusan sepele. Nabi Musa sadar, ini bukan semata-mata menghadapi raja yang zolim, tapi juga ini adalah ayah angkatnya Nabi Musa, yang membesarkan Nabi Musa di dalam istana Fir'aun. Namun saat itu, inilah bedanya kita dengan para nabi dan rasul. Kalau kita kadang-kadang dihadapkan dengan masalah, mana yang lebih dulu kita lakukan Bapak Ibu? Kita pikirin apa kita zikirin? Ini ada masalah nih Bapak Ibu. Dipikirin apa dizikirin? Nah, tak pikir. Setelah dipikirin selesai nggak? Nah, habis itu dipikirin lagi nggak? Pikirin lagi. Habis itu selesai nggak? Terus pikirin lagi nggak? Dan itulah yang membuat wajahnya terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Karena hidupnya kebanyakan mikir. Masalah itu nggak selesai kita pikirin Bapak Ibu kalau tidak ada keterbimbingan dari Allah. Makanya Nabi dan Rasul pilihan yang kita wajib imani 25 Nabi dan Rasul itu, ketika ada masalah itu langsung menghadap ke Allah. Ada yang nggak menghadap kepada Allah, langsung ditegur sama Allah. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Ini bab yang lain.
Tapi ya kita ingin ceritakan Nabi Musa, begitu beliau dihadapkan perintah Allah, maka yang beliau minta, salah satu doanya yang masyhur apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa sih harus lapang dada? Karena ketika kita lapang dada, yang pertama itu apa? Allah akan mudahkan urusannya. Kita kalau ada masalah, belum apa-apa sudah sempit dada Bapak Ibu, sakit, atau mungkin hutang yang belum selesai, ada masalah dengan anggota keluarga kita atau orang lain. Itu kalau sudah sempit dada, yang pertama itu sulit urusan, kayak nggak ketemu nih, ngurainya dari mana? Jalan keluarnya dari sisi apa? Tapi begitu kita lapang dada, maka yang pertama Allah hadirkan, Allah mudahkan urusannya. Sehingga kalau sudah Allah mudahkan urusannya, Allah buka peluang-peluangnya. Peluang yang Allah bukakan, bahkan dari peluang itu ada yang mengundang rezeki hingga akhirnya menarik keberuntungan. Dan Nabi Musa kan gitu. Begitu diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, perbudakan Fir'aun, maka yang diminta pertama apa? Ya Allah, lapangkan dadaku. Baru kemudian apa? Wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan kemudian buat lancarkan daripada kata-kataku supaya mereka paham. Makanya kemudian kelak Nabi Musa akan ditemani salah seorang saudaranya yang ahli public speaking di masa itu. Siapa? Nabiullah Harun alaihissalam. Jadi kalau sudah lapang dada, Allah mudahkan. Dan hari ini nggak semua orang ketika ada masalah itu lapang dada, betul nggak Bapak Ibu? Salah satunya, bukan nggak mungkin masalah yang menimpa sebagian di antara kita, di antaranya masalah hutang, betul nggak? Saya pengen tanya, yang hadir di sini kira-kira punya hutang apa enggak? Coba-coba yang punya hutang angkat tangan bilang saya. Ya kan? Yang nggak punya hutang angkat tangan. Nah, yang nggak ngangkat tangan dua-duanya angkat tangan. Ya kan? Saya agak khawatir ini, kalau yang dibilang nggak punya hutang nggak ngangkat tangan, bilang punya hutang nggak angkat tangan, jangan-jangan hutangnya lebih banyak daripada yang ngangkat tangan, kan gitu. Dan ketika kita dihadapkan dengan hutang, mohon maaf, hari ini tidak sedikit yang sempit dada sampai kemudian mengambil keputusan bunuh diri. Dan ini jumlahnya bukan sedikit Bapak Ibu, ini ada di depan mata kita. Dari urusan pinjol sampai sekarang pinpri kalau nggak salah itu. Betul ya? Saya nggak ngerti juga ini kok makin kesini kenapa orang pengennya itu pengen cepet dapat walaupun bahasanya gadaikan ginjal ya kan? Padahal ginjal itu punya siapa kan gitu Bapak Ibu. Maka yang ingin kita katakan, ketika kita dihadapkan masalah hutang, kalau kita pakai pikiran aja mungkin tadi ujungnya mentok. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, hamba ini berhutang bukan karena gaya hidup ya Allah, hamba berhutang bukan karena keinginan, kalaupun karena keinginan, maafkan kealpaan hamba ya Allah. Lapang dada dulu. Karena ada orang yang bahasanya, mohon maaf, ada orang yang hutangnya 1 juta dengan orang yang hutangnya 2 miliar. Kira-kira sama apa enggak tampilannya Bapak Ibu? Ya, biasanya yang lebih ceria yang hutangnya 2 miliar apa 1 juta? Saya serius Bapak Ibu ya. Kenapa kok orang ada yang hutangnya banyak tapi kok tetap ceria, betul nggak Bapak Ibu? Padahal sama-sama punya utang. Yang 1 juta tapi rasanya hidupnya kayak apa istilahnya? Kemerungsung. Bahasanya sudah kayak terkungkung gitu. Dan ini karena tadi bisa jadi masalahnya sama, tapi wadah di dalam hatinya beda. Yang satu tadi lihat 1 juta itu saya khawatir Ustadz gak bisa, bahkan bisa sampai bunuh diri. Tapi yang punya utang 2 miliar karena dia punya bisnis yang on progress dan dia yakin Allah gak akan meninggalkan dirinya, dia lakukan itu untuk kemaslahatan banyak orang, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi. Nah, itu bisa terjadi. Ini yang kita kadang-kadang beda. Sama-sama punya masalah, tapi beda penampilan, betul apa enggak? Karena setiap kita punya masalah, betul Bapak Ibu? Ya. Tapi tidak semua yang punya masalah itu kelihatan bisa tetap tegar menghadapi masalah, betul? Bahkan saking nggak tegarnya, itu ngaji, memang dia punya kesempatan tidur ya pas waktu ngaji itu ya kan?
Betul nggak Bapak Ibu? Karena sudah kebanyakan masalah. Tapi bukan yang di sini, yang agak di sana ya kan. Kenapa saya bilang gini? Karena ini lapang dada ini adalah kunci di antara keberhasilan kita meniti kehidupan, wabil khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan menariknya dalam ilmu psikologi barat, ilmu psikologi modern, ada sebuah buku bagus judulnya Positivity, ditulis oleh Barbara L. Fredrickson, PhD. Maka di mana penulis mengatakan orang yang lapang dada itu akan menghasilkan karya hebat, akan menumbuhkan banyak kebaikan dan lebih mampu menyelesaikan masalah. Ini orang yang nggak kenal tauhid aja mengatakan lapang dada aja bisa menghadirkan kebaikan ini. Bahkan orang yang lapang dada cenderung lebih sukses, jabatannya lebih tinggi, uangnya lebih banyak, temannya lebih banyak, lebih akrab, keluarganya lebih harmonis. Nah, coba lihat Ustadz Heru, kapan beliau nggak pernah senyum ya kan? Nah, ini kan berarti salah satu ciri pribadi lapang dada ya kan, walaupun dia punya masalah banyak juga kan gitu ya kan. Tapi kenapa? Karena salah satu kebaikan seorang muslim, seorang mukmin adalah dia tidak menampilkan raut wajah kesulitan di hadapan saudaranya. Walaupun kalau dia punya kesulitan ngomong sama saudaranya. Kenapa? Karena begitulah hakul muslim ala muslim sittah. Di antara hak muslim kepada muslim lain itu adalah 6. Kalau ngucap salam jawab, diundang datang, dimintai nasihat kasih. Kalau dia bersin jawab, kalau dia sakit jenguk, kalau meninggal sholatkan. Makanya hidup kita itu nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Nah lalu gimana menghadirkan lapang dada? 2 dimensinya, 1 hablum minallah dan satunya lagi adalah hablum minannas. Jadi lapang dada itu kita hadirkan dalam wilayah, dalam hablum minallah ini adalah ridho terhadap ketentuannya Allah. Makanya jangan sampai kalau ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan kita, kita bilang gini, coba kemarin seandainya begini. Dan ini sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tapi katakanlah qadarallahu ma syafa'al. Apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti terjadi terhadap sesuatu yang kita hadapi. Maka ridho ini yang akan membuat kita lapang dada terhadap ketetapan Allah. Karena kalau kita nggak ridho, sempit dada, ngeluh sama Allah. Bahkan ngeluhnya pakai bahasa Inggris, ditimpakan masalah, teriak sama Allah, why me ya Allah, why me? Kalau Allah jawab, why not? Ya kira-kira gimana Bapak Ibu? Maka oleh karenanya, hablum minallah wa hablum minannas. Nah, kalau sesama manusia itu apa? Berlapang dada, berinteraksi dengan sesama manusia. Maka tadi, bagi al-fakir, ya ketika ngisi kajian zuhur ini, ada yang duduknya nyender, ada yang enggak, ada yang tidur, ada yang keluar, enggak apa-apa. Kenapa? Karena bab hidayah itu Allah yang milikin. Kita nggak bisa memastikan hasil, tapi kita bisa memaksimalkan proses. Maka termasuk kalau kita berinteraksi dengan orang lain, jangan lihat keburukannya. Salah satunya. Bahkan dalam bahasa lain itu carilah uzur, 70 uzur, alasan kalau ada orang ngomongin jelek tentang saudara kita, apalagi sesama muslim. Kenapa? Karena kalau kita itu kan jangan bicara 70 uzur Ustadz. Kalau ada 9 kebaikan pada diri seseorang, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, 1 yang jelek, kira-kira yang sering dibicarakan 9 yang baik apa 1 yang jelek? Nggak usah ditanya lagi Ustadz ya kan? Karena bad news is a good news ya kan? Itu para penyuka gosip, ghibah. Dan itu yang tadi diibaratkan dalam bahasa Quran itu ibarat memakan bangkai mayat saudaranya. Kalau itu nggak benar, kalau nggak benar lagi lebih repot lagi, fitnah namanya. Kalau benar ghibah, kalau nggak ada uzur. Maka oleh karenanya dengan sesama manusia itu kita berinteraksi dengan beraneka ragam. Dan ternyata Rasulullah mengajarkannya demikian. Ya, ada Arab Baduy, mohon maaf. Begitu tiba-tiba dia buang air kecil di pinggiran masjid, itu Umar udah siap tebas. Ya kalau bahasa Umar ini nggak tedeng aling-aling ya kan. Tapi kata Rasulullah apa? Sabar wahai sahabat. Ambilkan air di ember, siram. Dan ternyata gara-gara itu masuk Islam. Ini akhlak Nabi. Ini kita sebentar lagi masuk bulan Rabiul Awal ya. Kita bicara Maulid Nabi tapi kita kadang-kadang akhlak Nabi itu masih jauh apa ya. Nah, jadi yang perlu kita bangun adalah pola hubungan. Jadi kalau pola hubungan
Orang-orang yang sempit dada akan beda pola hubungannya dengan orang-orang yang punya lapang dada. Orang yang sempit dada itu apa? Pola hubungannya conquering and winning against others. Yaitu pola hubungan dengan orang lain, kalau ngelihat orang lain itu bahasanya bersaing mulu, ya kan? Penuh persaingan, berusaha ngalahin orang lain. Padahal hidup itu bukan semata-mata tentang bersaing. Kalau kita mau bersaing nanti kita akan bahas. Fokusnya adalah pada diri kita. Tapi kalau kepada sesama adalah kita berkarya, berkontribusi. Life is not just about our competition, but our life is on mission. Hidup itu enggak tentang sekedar kompetisi, tapi kita sedang on misi. Misi apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Maksudnya khalifah itu apa? Kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi, menjaga dengan apa yang ada di dalamnya. Makanya orang yang berlapang dada, maka pola hubungannya itu work in harmony and blessing others. Pola hubungan dengan orang lain itu untuk bekerja dalam harmoni dan saling menyayangi. Maka kalau tadi bahasanya kita, mungkin bahasanya enggak semua yang tadi kita menyolatkan itu kita kenal dengan almarhum, betul? Tapi kalau kita sesama muslim, kita di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu setiap waktu sholat, kita nggak tahu siapa yang kemudian meninggal. Tapi ketika ada panggilan setelah sholat, kita kemudian mendirikan sholat mayyit, maka insya Allah ini dapat pahala diantaranya apa? Mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat ini apa ya Rasulullah? 1 qirat itu seperti bukit Uhud, gunung Uhud. Jadi kita nyolatin aja itu Bapak Ibu, Masya Allah, dapat pahalanya segitu banyak. Belum lagi hadis Nabi, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di atas bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Bahkan kalau kita punya jiwa welas asih Bapak Ibu ya, peduli. Hari ini saudara kita di Maroko mengalami kondisi gempa. Dulu kita waktu di Aceh, waktu di beberapa daerah negeri kita mengalami gempa, mereka tuh datang berbondong-bondong dari luar negeri. Sekarang giliran. Giliran apa? Kita punya kepedulian nggak sebagaimana mereka peduli kepada kita, yang notabene mereka nggak kenal kita. Tapi karena kita sama-sama muslim, harusnya kita nggak banyak bertanya untuk hal itu, tapi banyak berbuat. Karena apa? Karena yakin dengan janji Nabi. Apa janji Nabi? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pergi haji, pergi umrah tuh bukan sekedar kita sibuk dengan ibadah pribadi kita. Tapi pas di jalan kita lihat ada seorang yang sudah lanjut usia, kemudian kehilangan atau terputus dari rombongan, nggak tahu pulang ke hotelnya yang mana. Walaupun gak sedikit juga, kadang-kadang ada orang-orang dari negara lain itu kemudian bahasanya datang kalau ke orang Indonesia, entah dia bahasa Arab, entah dia bahasa Inggris, ujungnya fisabilillah. Kalau kita ada kasih, kalau enggak bilang afwan. Tapi intinya adalah sejauh mana kepedulian itu terbangun. Sekali lagi Nabi ngingetin, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan sesama orang muslim lainnya, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Maka ini yang perlu kita bangun hari ini. Bahkan kalau kita lihat ada sahabat kita di sebelah, dari awal disinggung-singgung tapi tetap nunduk gak bangun-bangun. Kalau perlu tolong hampiri, berikan pijatan hangat di pundak belakangnya ya. Sambil doakan kebaikan untuk dia biar makin pules ya kan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Life is not just about our comparison to others. Hidup kita itu bukan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena akhirnya kalau kita banding-bandingkan hidup kita dengan standar bahagia orang lain, kita sedang meletakkan bahagia kita pada bahagia orang lain. Kenapa ya? Kalau saya kok lahiran itu nggak kayak anaknya Raffi Ahmad ya kan? Ya, anaknya Raffi Ahmad tuh lahiran langsung ada yang ngasih ampau 1M ya kan? Ini anak saya lahir kok yang ngasih 2M, 4M. Maksudnya 2M itu mohon maaf ya. 2M yang lain makasih mas ya kan? Jangan letakkan standar bahagia kita pada orang lain Bapak Ibu. Kalau bahasa Nabi, kalaupun kita mau banding-bandingkan dalam wilayah urusan dunia, bukan dengan lihat yang di atas, tapi lihatlah yang
di bawah. Supaya apa? Hadir kesyukuran. Aduh Ustadz, hari gini nih kayaknya bonus susah, jauh arang dari perapian ini ya kan. Masih mending Pak, Bu, di luar sana berapa banyak sih udah gak kerja lagi. Sehingga kalau kita banding-bandingkannya dengan yang di bawah, insya Allah kita akan banyak untuk berbicara kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Karena hidup itu bukan memang untuk diperbandingkan. Kalaupun Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, balik lagi, itu adalah men-challenge diri kita. Kenapa dibilang hidup bukan perbandingan? Karena ketika kita maknai, setiap orang itu kan punya medan juangnya beda-beda. Seorang atlet sepak bola dengan atlet renang, medan juangnya sama apa beda? Beda. Ada yang di sini sebagai manajer, ada yang sebagai kepala divisi, ada yang sebagai ya pimpinan. Pasti punya medan juangnya beda-beda. Maka karena medan juangnya beda-beda, kita nggak bisa pakai standar yang sama dengan standar yang kita pakai. Bahkan jalan hidup setiap orang itu beda-beda, tujuannya beda-beda. Jangankan kita bicara kerja, ngaji aja tujuannya beda-beda, betul nggak? Ada yang tujuannya itu memang pengen nyender, ya kan? Ada yang tujuannya pengen tidur siang, ada. Ada yang killing time. Ya. Tapi insya Allah saya doakan nanti ke depan di Masjid Al-Bahri supaya jamaahnya nggak banyak yang bergeser dari semenjak habis sholat sampai pengajian selesai. Mudah-mudahan nanti disiapkan makan siang, insya Allah. Bukan amin, siap langsung lapor sama Ustadz Heru, saya insya Allah besok 100 box gitu. Alhamdulillah di beberapa kantor-kantor itu sudah begitu dan betul, jadi steady, jamaahnya itu nggak banyak yang keluar. Ya, walaupun itu memang kau awal-awal jadi kayak niatnya dapat makan siang gratis kan. Kapan lagi ngaji dapat, makan siang dapat. Jadi insya Allah bulan depan minimal nasi kebuli lah insya Allah ya kan. Bukan amin doang, langsung lapor Ustadz ya kan, nanti saya siap 50 box kan gitu. Kenapa? Karena fastabiqul khairat, dimakan sama orang yang baru dapat ilmu kebaikan, dia amalin. Gara-gara makanan kita, kemudian keringatnya dipakai di dalam bekerja karena Allah, dia dapat pahala. Nah, kenapa kalau ada yang sebagian kan sekarang anak suka komplain, masjid kok dipakai buat makan-makan? Rasul tuh ngajarin, bahkan ketika kumpul sama sahabat, itu ngobrol lagi makan. Ngobrolin umat, ngobrolin perkara-perkara agama. Kita itu kadang-kadang muncul sekat di antara kita karena apa? Tidak ngalir. Ngaji sudah 12.45 selesai, sudah makan, ngobrol. Ya kan? Di situ kemudian kita ternyata ada muncul rasa bahagia. Rasa kita bisa melepas stres. Makanya jalan hidup orang beda-beda. Berlombalah. Kalau kita hari ini berlomba, berlombalah dalam wilayah amal soleh dan dengan diri sendiri. Ini yang perlu kita munculkan. Nanti kita akan lihat dalilnya dari mana kok Ustaz. Berlomba kok bukan dengan orang lain, tapi berlomba kok dengan diri sendiri, gitu ya. Karena jangan sampai kita sibuk memandang hidup sebagai perlombaan. Ya, karena memang jiwa kompetitif itu diperlukan untuk memastikan hidup kita itu nggak stagnan. Tapi kalau yang terlalu lebih sering dilakukan berlomba, khawatirnya itu terjebak di dalam apa? Ingin menang dengan menghalalkan segala cara, Bapak Ibu. Hari saya kalau kerja benar, kapan kayanya? Tapi kalau dia kemudian sadar bahwa yang saya lagi perlombakan itu dengan diri saya, maka dengan sendirinya kehidupan kita itu akan berkembang. Apa ukuran sederhana berlomba dengan diri itu? Hari ini harus lebih baik daripada esok hari, harus lebih baik dari hari ini, gitu. Sederhana aja. Hari ini kita tilawah berapa juz? Sudah nambah hafalan berapa ayat? Qiyamul lail berapa rakaat? Sudah mengunjungi berapa orang hari ini silaturahim? Target kerja kita KPI-nya naik gak? Itu kita pakai tuh. Kenapa? Karena ketika kita berlomba dengan amal saleh dan dengan diri sendiri, karena hidup itu bukan semata-mata tentang menang kalah. Karena orang yang bisa menikmati hidupnya itu justru karyanya akan menjadi yang terbaik.
Maka kita belajar dari Thomas Alva Edison itu ya. Sampai percobaan berapa baru ketemu listrik, Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang 1000, ada yang bilang 10.000. Kalau beliau berhenti di 999, mungkin nggak ketemu nih bola lampu listrik sebagaimana sekarang. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ke depan banyak anak-anak kita yang punya kualitas melebihi Thomas Alva Edison, yang memberikan banyak hal bagi umat manusia. Maka coba lihat, kalau ya tadi bahasanya Thomas Alva Edison ini ditakdirkan Allah muslim, pahalanya itu nggak habis-habis. Tapi ya tadi, karena Allah dengan kemahaadilannya Allah memberikan itu. Maka hidup bukan tentang menang kalah, tapi bagaimana kemudian hidup yang cuman sekali ini kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, jadi petanya di mana? Dalam 2 ayat ini. Karena kalau kita bicara kebaikan, ada penggunaan diksi al-khair, ada penggunaan diksi al-bir. Ketika bicara al-khair, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, di sini para ulama, para mufassir Quran merefleksikan al-khair ini adalah kebaikan yang sifatnya pribadi, bukan komunitas. Jadi misalkan apa itu? Tazkiyatun nafs, ibadah personal, zikir, doa, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam wilayah albir, Allah meletakkannya dengan diksi atau dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling membantulah kalian, saling bekerja samalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, makanya Bapak Ibu, insyaallah tahun depan kita sudah masuk tahun yang agak menghangat ya. Tapi siapapun yang kita dukung jangan sampai ya mencederai kita sebagai bagian umat Islam itu sendiri ya. Dan oleh karenanya saling membantulah di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena albir ini adalah kebaikan yang sifatnya umum, dikerjakan oleh komunitas untuk kepentingan orang banyak, minim ikhtilaf, jadi harus saling tolong menolong. Jadi kesimpulannya apa? Untuk personal memang kita harus berlomba-lomba untuk lebih baik dari orang lain dalam hal ibadah. Tapi secara komunal, secara organisasi, secara di masyarakat, komunitas, malah harusnya kita saling menolong, bukan bersaing, Bapak Ibu. Nah, ini belum lagi makna al-ihsan, al-ma'ruf, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu petanya. Karena masih ada setengah jalan lagi bagaimana agar kita bisa menghadirkan lapang dada itu. Dan oleh karena itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan bulan depan dengan tema yang masih sama tapi bagian kedua. Karena harapannya ketika kita mulai memaknai lapang dada itu, kita hadirkan dalam hidup, kita menjadi pribadi-pribadi dengan mental uninsultable, enggak gampang tersinggung, enggak gampang baper, enggak gampang julid, enggak gampang patah. Dan inilah yang akan nanti insya Allah Allah berikan kekuatan untuk kita mampu berlapang dada di dalam menghadapi setiap episode apapun di dalam kehidupan ini. Makanya ketika kami diminta pindah ke hari Senin, ya saya lapang dada ya kan? Karena sayanya juga mintanya hari Senin ya kan. Ya, jadi ini kok ketemu ya. Kalau Allah sudah izinkan, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kan bagi kita biasanya Rabu pekan kedua. Tapi insya Allah Rabu pekan kedua besok, mohon doanya Bapak Ibu, ya kami diminta untuk menemani perjalanan ibadah umroh. Walaupun kami baru balik dari rumah sakit ya. Sempat beberapa waktu lalu itu terkena vertigo, kemudian ada beberapa kondisi tubuh yang agak naik, tensi naik, gula naik dan sebagainya, harus dirawat. Alhamdulillah kemudian 5 hari pulang, sekarang sudah masuk hari ke-9 atau 10, terus kita recovery. Tapi bagi kita insya Allah, kalau hari ini ada orang bahkan dengan sakit yang lebih parah aja pengen berangkat ke Tanah Suci, ya kalau kita ya kurang-kurang dikit insya Allah harusnya lebih pengen ke sana. Supaya apa? Allah yang akan menyehatkan, Allah yang akan menguatkan. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya semangat yang prima untuk bisa berziarah ke Tanah Suci Bapak Ibu. Ya, karena jangan sampai nunggu kita ditegur dulu sama Allah, mungkin ya dalam keadaan yang sudah tidak sama dengan kondisi sekarang,
baru punya keinginan kuat. Tapi pada saat kita seperti ini, padahal di saat-saat seperti inilah kita berangkat. Karena tadi insya Allah ini bahkan orang yang berangkat umroh itu menjadi tamu-tamunya Allah. Dan para tamunya Allah, doanya ketika mereka minta kepada Allah tidak akan ditolak, permohonan ampunannya diampuni, taubatnya diterima. Maka insya Allah mohon doanya kami bisa menemani perjalanan satu rombongan 38 sahabat-sahabat yang akan berangkat ke Tanah Suci di hari Rabu esok. Dan insya Allah bisa sehat, selamat dalam perjalanan keberangkatan hingga pulang tanpa kurang suatu apapun, kecuali membawa pulang umroh yang makbullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu juga dimudahkan untuk berangkat ke Tanah Suci bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak bisa menikmati episode perjalanan cinta kita di Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.